kuat hari ini tentang hukum? Yang punya duit. Yang punya duit akan kuat dengan hukum. Yang tak punya duit, nenek-nenek maling ayam. Maling ayam. Berapa penjaranya? 5 tahun. Koruptor berapa triliun? 6 tahun. Bedanya apa? Ada lagi yang lebih berbahaya. Nenek-nenek maling sendal. Maling sendal. 5 tahun penjara. Koruptor 500 miliar. Berapa penjaranya? 1 tahun. Itu kira-kira apa maksudnya? Tidak usah Pak pakai maksud-maksudan Pak Ustadz. Memang begitu keadaannya. Artinya apa? Yang kuat. Orang yang punya duit hari ini akan menindas yang lemah. Apa kata mereka? Kami punya duit. Kami punya kuasa. Mau apa kalian? Yang lemah tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya apa? Mau tak mau ngikut. Begitulah keadaan kita hari ini. Yang kuat akan memiskinkan yang lemah. Dan melemahkan para yang lemah yang tak kuat. Artinya apa? Kalau kita hari ini mengaku beriman kepada Allah, kembali kepada poinnya Pak. Kembali kepada poinnya. Apa poin kita hari ini? Memperkuat keimanan kita. Jadi puasa itu, di akhir zaman itu puasa itu bukan iman. Puasa itu rakus. Jadi nanti ketika hendak berbuka puasa, itu nampak tuh manusia-manusia yang rakus tuh nampak. Mana yang betul-betul rakus tuh kelihatan. Jadi rakus di sini, kata Imam Al-Ghazali, rakus itu adalah salah satu penyebab daripada rusaknya dunia dan rusaknya iman. Kita ambil contoh. Orang yang rakus dengan makanan, itu kira-kira apa yang akan dia lakukan? Semua makan dia beli. Tapi kalau sudah makanan semuanya dibeli, yang dimakan berapa? Minum air putih, makan kurma, tak akan kemakan yang lain tuh. Ujung-ujungnya mubazir, tabzir. Ini hanya rakus dalam persoalan kecil dan sederhana dalam urusan puasa. Tapi ada urusan rakus yang lebih besar lagi. Dan itu rakus hari ini global. Namanya rakus global. Rakus dalam bahasa Arab ada 2. Satu artinya tomak. Tahu tomak Bapak Ibu? Tomak itu tamak. Sudah di bahasa Indonesia kan? Tamak. Tamak itu cuma 2 karakternya. Satu pelit. Yang satunya lagi berlebihan israf dengan segala sesuatu. Itu yang kedua. Kata lain daripada tamak atau rakus dalam bahasa Arab yang lain, yang kedua namanya hirsun. Apa namanya hirsun? Hirsun itu artinya rakus, tapi lebih berbahaya daripada tamak itu sendiri. Orang yang hirsun ini itu saking rakusnya, itu akan menghalalkan yang haram. Akan menghalalkan yang haram. Akan membenarkan yang salah meskipun itu salah. Akan dia benarkan. Sehingga di akhir zaman itu tidak ada kebenaran. Yang ada pembenaran. Yang ada apa Bapak Ibu? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kebenaran itu sulit kita temukan. Yang ada pembenaran. Sehingga kalimat pembenaran ini itu merusak. Kata Ustadz Samsudin Arif itu dalam kitabnya itu. Kata beliau dalam bukunya, persoalan pembenaran ini persoalan yang paling subhat di akhir zaman. Karena tidak tahu nih mana yang benar, mana yang salah. Yang ada pembenaran. Kalau pembenaran itu kira-kira yang salah bisa tidak dibenarkan? Kalau pembenaran yang salah bisa dibenarkan. Yang benar belum tentu benar. Kenapa? Karena sifatnya pembenaran. Kalau sudah pembenaran kaitannya dengan kepentingan. Maka kata para ulama, al-hirsu asyaddu minat tama'. Hirsun itu, rakusnya dengan kalimat hirsun ini lebih parah daripada tamak itu sendiri. Ada orang tamak, punya makanan tak mau dia kasih, itu tamak namanya. Tapi bukan hanya itu. Saking tamaknya makanan itu dikumpulkan. Nah, ini ada yang punya kerjaan begitu. Nampak makanan yang dia suka diambilnya, dikumpulkannya. Makanan apapun dikumpulkannya. Dikumpulkan. Ini tamak namanya. Tamak. Kalau ada orang datang meminta, tidak mau dia kasih. Nanti habis. Nah, ini namanya tamak. Tapi ada yang lebih berbahaya daripada kasus tamak ini. Namanya hirsun. Nah hirsun ini, kata Nabi, madhi'bani. Tidak ada yang lebih berbahaya, kata Nabi, madhi'bani arsala ilaihima ghanamun bi'aqsadamiha min al-hirsu alal mali.
Tidak ada yang lebih berbahaya rakusnya. Orang yang terjangkit penyakit rakus, kata Nabi, tidak, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Lebih berbahaya daripada serigala yang diserahkan kepada kambing. Ada serigala, 2 ekor serigala, nampak kambing, itu dia makan dengan rakus. Tapi ada manusia melihat harta jauh lebih rakus daripada itu. Ini saya tak kemana-mana, tapi harus saya sampaikan. Karena kata Nabi begitu. Kenapa? Karena yang membuat merusak manusia itu dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, kata Nabi. Cinta dunia itu merusak segalanya. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak kasus orang rakus di muka bumi hari ini terhadap harta? Mobil punya. Rumah punya. Istri punya. Apa yang dia tak punya? Tak ada yang tak boleh punya. Semua dia punya. Cuma mengapa terus mengambil? Mengapa terus mencari? Karena tidak ada rasa puas dan qanaah dalam diri. Dan ini merusak. Apa yang dia rusak? Iman dia. Apa yang dia rusak? Segala hal yang dia rusak. Orang seperti ini, itu akan merusak dunia. Maka kata Allah dalam Al-Quran, kerusakan di muka bumi ini bukan disebabkan oleh agama, tapi disebabkan ulah manusia itu sendiri. Kenapa demikian, Ustaz? Iya, memang begitu. Yang maling siapa? Manusia. Yang korupsi siapa? Manusia. Yang melakukan perbuatan curang siapa? Manusia. Yang melakukan yang membenarkan yang salah siapa? Manusia. Menyalahkan yang benar? Manusia. Yang menghalalkan yang haram? Manusia. Yang mengharamkan yang halal? Manusia. Semua manusia. Artinya apa? Kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Pertanyaannya, mengapa manusia melakukan kerusakan itu? Ini kembali kepada poin kita. Karena manusia hari ini memandang kesalahan itu sebagai satu hal yang biasa. Aku tidak sholat, tidak apa-apa, yang penting kan aku puasa. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, penting mana? Puasa atau sholat? Penting mana? Puasa atau sholat? Nah, sekarang kita buat pertanyaan baru. Lebih baik sholat tapi tidak puasa, atau puasa tapi tidak sholat? Lebih baik mana? Lebih baik mana? Sekarang saya balik lagi. Lebih baik mana? Hidup sederhana tidak korupsi daripada hidup kaya tapi korupsi. Hidup mana? Berat Pak pilihannya kan? Berat. Ini kasus Pak. Kasus. Indonesia ini sedang darurat begitu. Indonesia sedang darurat. Kalau orang manusia yang mengaku beriman tak sadar dengan kondisi seperti ini, jangan ngaku beriman. Kalau ada orang beriman, ngaku dia beriman, sholat 5 waktu, puasa dia, zakat dia, tapi masih korupsi, bukan orang beriman. Karena kunci orang beriman itu di sholatnya Pak. Kunci orang beriman itu di sholatnya. Nah kalau dia tidak sholat bagaimana? Sekarang saya tanya, mending mana? Mending puasa tapi tak sholat, atau mending sholat tapi tidak puasa? Mesti pilihannya yang ketiga, mending sholat dan kalau orang tak sholat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bapak Ibu rajin zakat, rajin puasa, rajin sedekah. Tidak ada gunanya di hadapan Allah. Itu semua tidak ada kalau tak sholat. Tidak ada gunanya. Karena penyakit kita hari ini, kata Syamsuddin Arif itu, penyakit umat manusia hari ini, itu penyakit mendingan. Tidak apa-apalah aku tidak sholat. Yang penting aku kan udah puasa. Mending aku bisa puasa. Ini kalimat mendingan. Kalimat mendingan ini kalimat penyakit yang merusak. Sehingga ini terbebani pada diri kita hari ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi dengan kita hari ini? Ini penyebab. Jauhnya manusia daripada iman merusak segalanya. Maka kuncinya apa? Kembali kepada iman. Kembali kepada iman. Kenapa banyak terjadi LG? Kenapa banyak terjadi orang-orang minum khamar? Mohon maaf tuh minum-minuman khamar itu banyak hari ini tak mau lagi tertutup. Jualannya terbuka saja. Mereka jualan bir bintang terbuka. Kenapa? Karena orang kita diam semua. Sebanyak ini orang yang tahu akan keharaman minuman keras, tidak ada tuh yang menegur satupun. Kenapa kita tak berani menegur? Takut. Nanti kalau kita tegur masalah. Semua orang beriman diam, kemungkaran merajalela. Itu kenapa perzinahan merajalela begitu. Kenapa? Karena kita diam dengan perzinahan itu. Kita diam dengan kemungkaran. Kita diam dengan perzinahan. Kita diam dengan orang minum khamar. Orang minum khamar terang-terangan. Hari ini kita begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa pentingnya pembentukan karakter? Nah, bulan suci Ramadan itu tujuannya membentuk karakter. Kalau cuma sekedar menahan haus dan lapar,
Itu semua orang bisa, Pak. Tapi yang terpenting itu bukan haus dan lapar. Bagaimana menahan tangan ini untuk tidak mengambil haknya. Ini bukan hakku, kalau aku ambil bahaya. Bapak Ibu bayangkan 1 triliun bisa menghidupi berapa banyak orang miskin. Lah kok bisa satu manusia mengambil 1 triliun? Itu apa? Dalilnya apa? Ketidakpuasan. Dalilnya apa? Kepentingan. Dalilnya apa? Hawa nafsu. Dalilnya apa? Rakus. Manusia-manusia seperti ini rakus. Kenapa? Kalau dia berbicara dengan iman, tidak mungkin dia lakukan. Tidak akan mungkin dia lakukan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Ramadan pembentuk karakter. Jangan sampai tangan ini kelak yang menjadi saksi. Innas sam'a wal absar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Besok bertanggung jawab. Si fulan, kau korupsi apa tidak? Tidak ya Allah. Yang ngomong bukan lidah, yang ngomong tangan. Apa kata tangan? Ya, aku melakukan. Coba bayangkan, berat apa tak berat? Cuman kan orang sekarang berpikiran sederhana saja. Itu kan di akhirat. Ntar juga bisa tobat. Kalau hidup. Kalau hidup. Ini namanya penyakit murjiah namanya. Ada nama kelompok namanya murjiah. Yang memudah-mudahkan dosa. Nah ini kata Imam Al-Ghazali. Orang seperti ini sedang meremehkan dosa. Orang yang meremehkan seperti ini kata Imam Al-Ghazali. Orang yang tertipu dengan dunia. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kalau agak keras sampaikan aja Bapak Ibu. Agak keras sekali lah, itu tidak apa-apa. Biar kita semua sadar juga kan. Karena Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, enggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Riau ini sedang darurat. Darurat kemungkaran. Sebutlah darurat itu 3 saja. Enggak usah banyak-banyak. Kalau saya sebutkan banyak, malu kita Riau Pak. 1, narkoba, LG dan perzinahan. Bapak Ibu, persoalan LG ini itu persoalan serius. Setiap hari kami ditelepon orang tua. Apa kata orang tua? Ustadz, anakku terjangkit penyakit gaini Pak Ustadz. Gimana cara menyembuhkannya? Bapak Ibu, saya tanya sama Bapak Ibu, bagaimana cara menyembuhkan penyakit gai? Kami bertemu dengan salah seorang dokter yang ahli di bidang itu yang selalu menangani itu. Rata-rata yang melakukan perbuatan demikian tidak lama umurnya itu mati. Karena penyakit yang terjangkit. Apa penyakit yang terjangkit? Banyak Pak penyakitnya Pak. Tapi kenapa kok setiap hari ada kasus tentang LG? Di Riau. Nomor 1 terbesar, kota nomor 1 terbesar dengan penyakit Sumbar. Riau dekat dengan Sumbar. Dekat Pak. Coba bayangkan. Artinya apa? Kembali kepada poin tadi. Apa poinnya? Kembali kepada persoalan. Kelak di akhir zaman kata Nabi akan muncul kemungkaran-kemungkaran dan kemungkaran tersebut merajalela. Bahkan kemungkaran yang merajalela itu oleh sebagian orang-orang yang beriman mereka diam dan tanpa ada komentar sedikit pun. Kenapa? Karena 1, mereka berpikir akan diri mereka masing-masing. Saya berpikir tentang iman saya. Bapak Ibu berpikir tentang iman masing-masing. Maka disinilah kata Kunto Wijoyo, tak lagi saatnya umat mukmin itu iman sendiri-sendiri. Namanya social piety. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada enggak saudara-saudara Bapak Ibu yang melakukan kemungkaran? Berani enggak kita menyampaikan kepada mereka? Ad-din an-nasihah kata Nabi. Agama itu nasihat. Nasihat untuk siapa? Liman lillahi, untuk Allah. Wali rasulihi, untuk rasulnya. Wali kitabihi, wali a'immatil mursalin wa ammatuhum. Untuk semuanya. Jadi kita berhak menasihati. Wajib bagi umat muslim menasehati sesama muslim. Hukumnya wajib. Lah kalau atasan melakukan salah, wajib tidak kita ingatkan? Kalau bawahan melakukan kesalahan, wajib tidak diingatkan? Yang jawab cuma sedikit. Sisanya agak ragu-ragu untuk jawab nih. Wajib apa tidak? Berani tidak yang bawah mengingatkan yang atas? Yang atas mengingatkan yang bawah? Oh berani banget. Kan begitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu poin yang pertama. Yang kedua dari hadis akhir zaman. Karena kemarin kita pernah bahasnya akhir zaman. Hadis yang kedua. Apa kata Nabi pada hadis yang kedua? Kelak akan muncul di akhir zaman yang kuat memakan yang lemah. Yang lemah tertindas dengan yang kuat. Ini bukan singgung-menyinggung. Tapi ini keadaan kata Nabi. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, qaumuka asra ummati bi lihaqan. Qalat falamma jalasa qultu ya Rasulullah, ja'alani Allah fuadaka laqad dakhalta wa anta taqulu kalaman ma dzakaraka. Wa ma huwa taz'umu anna qaumi asra ummatak bika lihaqan.
Kelak kata Nabi akan muncul golongan yang kuat memakan yang lemah. Yang lemah tertindas dengan yang kuat. Sekarang kita lihat. Kita lihat Bapak Ibu. Kita berbicara hukum. Siapa yang kuat hari ini tentang hukum? Yang punya duit. Yang punya duit akan kuat dengan hukum. Yang tak punya duit. Nenek-nenek maling ayam. Maling ayam. Berapa penjaranya? 5 tahun. Koruptor berapa triliun? 6 tahun. Bedanya apa? Ada lagi yang lebih berbahaya. Nenek-nenek maling sendal. Maling sendal. 5 tahun penjara. Koruptor 500 miliar. Berapa penjaranya? 1 tahun. Itu kira-kira apa maksudnya? Tidak usah Pak pakai maksud-maksudan Pak Ustaz. Memang begitu keadaannya. Artinya apa? Yang kuat. Orang yang punya duit hari ini akan menindas yang lemah. Apa kata mereka? Kami punya duit. Kami punya kuasa. Mau apa kalian? Yang lemah tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya apa? Mau tak mau ngikut. Begitulah keadaan kita hari ini. Yang kuat akan memiskinkan yang lemah. Dan melemahkan para yang lemah, yang tak kuat. Artinya apa? Kalau kita hari ini mengaku beriman kepada Allah, kembali kepada poinnya Pak. Kembali kepada poinnya. Apa poin kita hari ini? Memperkuat keimanan kita. Kita orang beriman, tidak mungkin orang beriman itu memakan yang lemah saudara. Tak mungkin. Tidak mungkin Pak. Maka saya katakan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya cuma mengutip pernyataan Ihsanuddin Nursi. Apa kata Ihsanuddin Nursi, pengamat politik internasional Indonesia? Kemiskinan hari ini itu dibuat. Apa artinya Bapak Ibu? Dibuat. Kalau dibuat itu berarti apa tujuannya? Jadi memiskinkan manusia. Cuma 2 tujuan Yahudi Bapak Ibu. Dalam kitab, dalam buku ensiklopedia Yahudi, cuma 2 tujuan Yahudi. 1 memiskinkan, yang kedua mempunahkan. Jadi Bapak Ibu cerna baik-baik kalimat 2 ini. Kata Yahudi cuma 2 tujuan kami di muka bumi ini. 1 memiskinkan, yang kedua mempunahkan. Artinya apa? Kata Ustadz Mustafa Umar, Dr. Mustafa Umar, tujuan Yahudi itu cuma 1. Kata dia. Apa itu? Membuat manusia di muka bumi ini yang populasinya banyak jadi sedikit. Artinya apa? Punah. Kenapa harus dipunahkan? Ada alasan. Itu alasannya kaum Yahudi Pak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ini sampai jam berapa Pak? Kalau sudah selesai bilang, kalau saya tak lihat jam. Nanti sampai jam 2 kita. Cukup? Kata abang ini baru pembuka gitu deh. Baik. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Artinya apa? Kata Nabi menasihatkan kepada kita semua. Nabi bilang begini dalam hadisnya. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi, "Ya ghulam, ihfazillah yahfazka." Hei anak Bani Adam, hei Ibnu Abbas, hei anak muda kata Nabi, "Ihfazillah yahfazka." Jaga oleh kalian nilai agama. Tidak mencuri, tidak menyakiti, tidak berbuat dosa, itu nilai agama yang harus kita jaga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang berpuasa ini Bapak Ibu, orang berpuasa itu dalam kitab Takriratus Sadida karangan Habib Hasan Al-Qaf itu ada 12 poin yang merusak amal ibadah dia. Dia puasa tapi tak ada guna sama sekali. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamil ju' wal atas. Dia cuma puasa lapar saja. Dia tak ada gunanya. 1 di antaranya itu zalim Pak. 1 yang zalim. 1 di antaranya adalah zalim. Zalim ini itu kalau diartikan panjang. Makanya orang sebelum masuk Ramadan bermaaf-maafan. Tahu tujuannya. Yang masih punya sakit hati dan masih menyakiti orang itu tidak ada gunanya puasanya sama sekali. Sama sekali tidak ada gunanya. Jadi cuma dapat capeknya saja. Dalam kitab itu cuma 2 Pak pembahasannya. Mubtil, muhbitat. Mubtil yang membatalkan puasa makan minum. Sementara yang membatalkan ibadah puasa pahalanya 12. Lebih banyak daripada mubtilat yang membatalkan. Nah kata Nabi, bulan suci Ramadan pembentuk karakter. Makanya disebut dengan oleh Hasan Al-Banna, kata Hasan Al-Banna, bulan Ramadan sahrut tarbiyah, bulan pembentuk karakter. Lah kalau setelah bulan Ramadan masih kembali kepada asarnya, masih kembali kepada kebiasaannya, masih kembali kepada habitatnya, berarti tidak ada gunanya puasanya. Apa habitatnya? Menyakiti orang, menzalimi orang. Perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini poin. Kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Dan itu bagian daripada nilai agama. Tapi kan tidak mungkin kita jaga Allah. Betul, kita tidak jaga Allah. Kita yang kita jaga itu nilai agama. Nilai agama. Anda sholat, ada nilainya dari sholat itu. Inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar.
Orang sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, aku pelaku kemungkaran. Loh kalau sholat, harusnya sholatnya bisa mencegah perbuatan itu. Kata Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, kalaulah dia sholat tapi tidak mampu merubah perbuatan kemungkaran yang dia lakukan, berarti sholatnya nggak ada gunanya. Sholatnya nggak benar. Maka Bapak Ibu jangan mengaku beriman kalau sholat kita tidak benar. Jangan mengaku beriman kalau kita puasa tapi kita tidak sholat. Karena pembahasan sholat ini oleh ulama panjang sekali. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang yang sengaja meninggalkan sholat, nerakanya jahanam. Kalau cuma lalai, kata Ibnu Katsir, meninggalkan sholat, nerakanya neraka sakor. Itu lalai itu. Orang lalai meninggalkan sholat, lalai dengan sholat, nerakanya sakor. Ibnu Katsir. Sengaja meninggalkan sholat, nerakanya jahanam. Kenapa kok jahanam? Karena orang munafik saja, yang tidak sholat cuma subuh dengan isya, kategorinya munafik. Orang munafik nerakanya mana? Jahanam. Innal munafiqina wal kafirina, innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Cukup aman atau tak aman? Aman ya Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu, kata Nabi, kembali kepada jaga nilai agama, niscaya Allah akan menjagamu. Ada kalimat selanjutnya Bapak Ibu, jaga oleh kalian nilai agama. Ihfazillaha, ini kalimat yang harus kita lingkari terakhir sebelum kita tutup. Ihfazillaha tajid tujahak. Jagalah olehmu nilai agama, apapun yang kalian minta aku kasih. 968 triliun. Kalau meminta kepada Allah pasti Allah kasih. Cuman mintanya tidak kepada Allah, minta kepada manusia. Mintanya kepada manusia. Kalau kita minta kepada manusia, kata Buya Hamka, syirik modern. Nah, ini kalau udah syirik modern ini babnya panjang. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Sekali saja kita terlintas dalam otak kita bahwa kita bisa meminta kepada manusia, berarti kita sudah menduakan Tuhan. Kalau kita sudah menduakan Tuhan, berarti tandanya kita sudah melakukan kesyirikan. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Mesti tidak ada. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Yakin? Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di zuhur hari ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa semakin memperkuat iman kita, bisa semakin membuat kita atau menjadikan kita orang-orang yang betul-betul beriman di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kelak Ramadan kita menjadi Ramadan penuh berkah dan husnul khatimah, dan tak kembali kepada kesesatan dan kemungkaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah, waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma akhtibna bi husnil khatimah wa la takhtibna illa bi husnil khatimah. Allahumma a'idna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.